Hai semua, jadi kali ini aku mau kasih rutinitasku kalau pas lagi free ya, lagi gak kerja. Jadi kalau pagi seperti apa, ya ini pagi aku bakal lepasin El lagi biar dia main-main lagi di sekitar rumah sinilah. Jadi biar gak stres burungnya ya. Kita keluarkan dulu si El, oke? Ya, ya, keluar, keluar ya. Ya. Nah. Jadi biasanya kayak gini teman-teman, nanti dia kalau pengen terbang nanti terbang sendiri nih. Ini kayak gini. Tapi kalau udah terbang biasanya sih si El nih susah dipanggil, jadi aku tungguin aja duduk-duduk di bawah ini. El, salam. Selamat. Masih ingat ya? Selamat. Trik hormat. 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 Ini salah satu cara ngebondingin seperti ini teman-teman ya. Kita ngelatih di jam dia makan teman-teman. Salah satu trik ngebondingin burung ya gitu, kita melatihnya di jam-jam makan. Jadi saat di jam-jam makan dia akan membutuhkan makan, seperti pagi kayak ini, siang sama sore. Nah, di jam-jam makan itu kita sambil latih ngasih makannya. Walaupun ada kalanya saya kadang masih kasih makan di cepu teman-teman, karena kadang saya tinggal seharian kan, nggak tega lah masa dilaparin seharian. Makanya kadang saya kasih makan di cepu. Cuma kalau lagi free kayak gini ya tetap saya kasih makan dari tangan. Cuma kelemahannya gimana, yaitu teriak-teriak teman-teman, wak wak gitu ya. Kita tahan-tahanin aja telinga. Karena dia teriak itu bukan karena lapar teman-teman, jadi karena nggak ada stok makanan di kandangnya, jadi dia takut kan. Mau terbang nggak? Mau terbang nggak? Biasanya sih langsung terbang deh, nggak tahu sekarang nggak mau terbang. Ini kalau pengen dia terbang sendiri teman-teman ya. Ya udah terbang ya, lama dia turunnya, nunggu sampai moodnya udah bosan gitu di atas sana kan, di luar-luar ini baru dia mau turun. Kalau enggak takut biasanya baru turun dia. El, minummu masih habis ya? Ini cuma ini kok, takut. Kaget ya. Terus gimana dengan pakai baju yang sama? Itu bagus juga teman-teman. Jadi
itu mempermudah kita melatih burung kita, dan si burung itu mengenali kita dari kejauhan teman-teman. Jadi udah saya berkali-kali bilang, baju yang sama dan warna yang sama itu sangat pengaruh sekali gitu. Jadi kan karena Gagak ini pintar kali menandai ownernya pakai baju apa. Jadi walaupun dia pintar juga mengenali wajah, cuma dari kejauhan itu kadang dia nggak terlalu paham wajah ownernya, jadi kadang dia menandai warna bajunya gitu. Kadang seperti itu. Jadi peluit penting juga. Jadi kalau bisa semuanya dipakai. Ini saya kembali lagi pakai baju kebesaran BFF. Terus ini baju Alvin Koketil. Nah, mungkin tak teman-teman kok namanya Alvin sih gitu kan. Alvin Koketil gitu, bukan nama asliku. Jadi ini ceritanya ada sejarahnya teman-teman. Jadi Alvin ini nama burung koketilku dulu, fak kalau yang nggak tahu ya, burung fak atau pakit Australia. Jadi dulu awal-awal aku bangun channel ini, burungku itu koketil. Nah, makanya nama channelku Alvin Koketil gitu. Tapi burungnya udah escape teman-teman ya, karena dulu gimana ya namanya kita free fly, kadang ada kalanya tiba-tiba dia panik gitu. Apalagi burung seperti koketil itu burung yang super suka panik gitu. Jadi kalau udah panik kadang hilang arah, terbang sembarangan, tiba-tiba kejauhan, nah dia udah nggak bisa dipanggil lagi. Waktu itu udah sampai saya uber lah, maksudnya saya cari-cari gitu kan, sampai berapa hari ya, semingguan lah, seminggu 5 hari kalau nggak salah ya, antara itu. Tapi burungnya udah nggak nampak. Sepertinya waktu itu tuh terakhir pas terbang di kejauhan, tiba-tiba predator datang, ada beberapa elang, kayaknya sih udah dikejar elang. Kalau nggak dikejar elang ya udah keambil manusia yang lain gitu teman-teman ya. Untuk saat ini sih si L ini udah mulai hafal lingkungan sini ya teman-teman, karena udah sekitar berapa ya, mungkin udah 2 mingguan lah ini di sini ya, udah masuk 2 minggu. Apalagi kemarin udah lepas 1 hari, kemarin beberapa hari lalu kan udah saya latih dilepas walaupun nama turunnya. Terus yang pertama pun pas lepas pertama sampai semalaman, mungkin dia udah keliling-keliling daerah sini, mungkin udah hafal lah kandangnya dia sebelah mana posisinya. Gitu teman-teman. Jadi sejarah Alvin itu bukan nama saya, tapi kalau mau panggil saya Alvin pun nggak masalah. Nggak masalah teman-teman, karena memang channelnya Alvin kan. Dulu aku suka koketil teman-teman, karena satu terbangnya luar biasa, koketil itu manuvernya luar biasa. Terus kedua, burung itu tuh cantik gitu, jadi suaranya pun bagus, dia pandai menirukan siulan-siulan yang kita ajarkan. Tapi kalau kita handle-nya bagus seperti punya temanku, dia bisa bertahan sampai sekarang kok teman-teman. Mungkin usianya udah berapa ya, 2 tahun mungkin ya, 2 tahun juga, atau kayaknya lebih juga sih. Udah dimainin di mana aja teman-teman. Jadi tingkat bondingnya tinggi yang punya temanku, jadi terbangnya nggak mau jauh juga. Jadi kelemahannya gitu, kalau bondingnya tinggi terbangnya nggak terlalu jauh-jauh. Tapi kadang-kala kalau main bareng-bareng mau juga terbang jauh. Jadi kalau mau terbang jauh ya mainnya bareng-bareng. Jadi kalau bareng-bareng biasanya burung ini merasa aman teman-teman, merasa aman, jadi dia mau terbang jauh-jauh gitu. Tergantung ini sih teman-teman, tergantung perawatannya. Kalau kita sering manning, ibaratnya istilahnya manning ya, kita interaksi terus, ngasih makan terus sama burungnya, di handfeed terus, pasti bondingnya selalu ada sih sampai dia dewasa. Sampai dia dikawinin pun tetap bonding itu biasanya. Itu kan? Jadi bagusnya sih sebenarnya punya sepasang. Semua binatang punya sepasang. Jadi saat dia birahi, kita kawinkan dulu, berhenti FF, nanti
birahi udah turut, nah kita mainkan lagi. Cuma ini gagakku nggak tahu, kayak mungkin betina ya, mungkin betina, galak juga sih, suka matuk-matuk. Kasih makan dikit-dikit, kasih makan dikit-dikit. Biasanya kalau kayak gini terbang langsung kemana-mana teman-teman. Cuma ini masih kaget-kaget terbangnya di sekitar tuh, cuma loncat-loncat aja, kejar makan dia kayaknya. Udah mulai terbiasa lagi dengan kehadiranku ya. Ini bagus lagi teman-teman. Ini kan aku udah pakai baju. Kalau bisa sih pakai baju lengan panjang ya, karena kuku gagak ini tajam-tajam. Kuku burung lain pun tajam, kayak koketil pun lumayan tajam juga teman-teman. Cuma jarang sampai melukai yang gimana gitu, paling baret-baret. Kalau gagak ini bisa sampai melukai teman-teman ya, sampai kita berdarah bisa. Karena dia kadang nyengkramnya terlalu kuat di kulit kita. Jadi bagusnya pakai lengan panjang yang tebal ya, yang bahan kemeja kayak gini ya teman-teman, paling bagus. Kalau kaos itu sering nancap-nancap dia, jadi kukunya gitu kadang kecantol-cantol. Terus kaos tangan, glove, kalau bisa pakai kaos tangan. Ini saya lagi nggak pakai aja. Bagusnya sih pakai juga, pakai kaos tangan. Terus peluit penting teman-teman. Peluit ini fungsinya apa? Biar kita nggak teriak-teriak aja. Jadi pas dia jauh terbang tinggi swaring, nggak mungkin lah kita teriak-teriak, lagian kita teriak nggak mungkin kedengaran sama dia. Jadi bagusnya di fluid. Nah, di fluid. Terus bajunya, baju penting, kalau bisa ya baju itu aja lah, lebih bagus itu. Apalagi kalau kita mainnya berpindah-pindah spot, bagusnya bajunya yang baju andalan kita melatih gitu. Kecuali kita main yang di tempat-tempat itu aja ya, baju mau ganti-ganti pun nggak masalah gitu ya. Muka juga sama, muka ownernya jangan dirubah-rubah ya, nanti dia bingung. Itu aja sih teman-teman, nggak banyak sih peralatan yang sering dipakai. Clicker, oh iya, clicker ada di dalam rumah, cuma mungkin udah pernah saya tunjukin ya, clicker yang klik-klik gitu bunyinya. Dia itu semua pemberi tanda kalau dia melakukan instruksi kita dengan benar. Itu biasanya kalau kita lagi mau ngetrik teman-teman. Tapi kalau untuk free fly juga bisa teman-teman. Jadi saat dia terbang atau lagi latihan FTM, saat dia bisa nyamperin kita hingga kita klik, baru kita kasih makan gitu. Jadi dia paham, oh benar instruksinya, oh pas diklik, oh bakal dikasih makan gitu teman-teman. Bisa juga. Tapi biasanya kalau udah pernah dilatih pakai itu, terus beberapa hari nggak dilatih, biasanya masih ingat teman-teman. Cuman harus menyesuaikan lagi. Kayak bunyi peluit ini kemarin tuh sempet, udah lama sekali teman-teman, udah mungkin setengah tahun ada kali ya nggak dipakein peluit dia. Cuman penyesuaian lagi, aku bunyikan dia ternyata masih hafal kok teman-teman. Gagak ini masih hafal bunyi peluit, bunyi motorku aja hafal dia. Ya mungkin itu saja ya teman-teman ya. Banyak pembahasan, sedikit pembahasan sih, bukan banyak pembahasan tentang rutinitas pagiku. Mungkin ada tambahan tadi bonus lah tentang cara peralatan free fly gagak ya. Untuk angklet sih bagusnya sih bikin sendiri aja teman-teman ya, lebih murah. Beli aja kulitnya itu per lembar itu lebih murah kok teman-teman. Harga kulitnya per lembar itu seharga beli angklet yang udah jadi. Cuma kan kalau angklet itu rusak, yang udah jadi ya udah kita harus beli lagi. Kalau kulit itu ya nanti rusak kan, kita udah bikin kan sedikit, nanti rusak, masih ada stok banyak itu, bisa berkali-kali bikin itu. Yuk mungkin sajalah kita, ini nggak mau terbang dia, jadi ya udahlah nanti aja mungkin terbangnya agak siangan kalau nggak sore. Jadi
pagi ini saya maining aja kayak gini ya. Nah kadang masih kayak gini, jadi paginya ya udahlah maining gini aja. Ini juga penting sekali teman-teman untuk menambah ikatan kita. Jadi si Gaga ini percaya lagi sama saya gini, jadi biar lebih gampang lah kalau dipanggil turunnya. Bagusnya sih kalau memberi makan ya kayak gini teman-teman, nangkring di tangan kita ya, nangkring tangan kita. Jangan ya, kalau belum mau ya kasih makan di kandang dulu gitu kan. Kalau udah mulai percaya baru nangkring di tangan kita gini. Kalau nggak mau stay ya angkretnya ditahan talinya gitu, kita kasih makan terus. Lama-lama stay kok dia. Ini sebelumnya mana mau stay, ini kabur terus dia. Ini nih, masukin bajunya. Sekarang ini aja mau stay dia. Ini enggak no. Kayak bayi mau diloloh, matuk sendiri. Oke, itu sajalah teman-teman ya. Udah kepanjangan nih videonya, nanti bosan nontonnya. Jangan lupa ya teman-teman ya, bantu terus channelku. Jangan cuma ditonton sendiri, tapi di share juga di teman-teman yang lain, biar buat yang lain yang mau handle Gaga biar tahu caranya handle gimana gitu kan. Jadi semakin banyak yang cinta dengan Gaga ya, nggak menganggap dia mitos lagi, mistis lah. Buat teman-teman yang tetangganya masih burung ini, coba diperkenalkan perlahan-lahan aja teman-teman. Perlahan-lahan mulai dikenalkan sedikit demi sedikit. Lama-lama mereka kalau udah tahu Gaga bakal ternyata lucu juga Gaga gitu, kayak binatang lain, kayak kita pelihara kucing, kita pelihara anjing gitu. Apalagi udah kayak gini teman-teman, pasti mereka bakal berubah pikiran kok. Yang menganggapnya burung mitos, burung mistis, jadi bakal menganggap mereka burung yang bersahabat. Terus sekarang terbang tuh kayak gitu teman-teman ya. Nanti itu turunnya agak lama itu, tapi biar saja, mungkin dia lagi mau terbang, udah kenyang kalian mungkin ya. Mungkin saja, jangan lupa di share, subscribe ya, biar channelku makin berkembang. Bye bye. Tuh, terbang dia. Tuh. Terbang teman-teman. Al. Sini. Tuh udah turun teman-teman. Aduh, kacau. Belum aku panggil udah turun sini. Sini. Udah turun teman-teman. Udah bosan dia. Panggil susah, nggak dipanggil turun. Terbang. Dia ada di belakang teman-teman. Al. Dipanggil nggak mau teman-teman. Tuh, balik lagi. Nggak dipanggil nggak mau sih.
keren, mantap. Ya, ya, main-main ya. Biar hafal rumah teman-teman ya, digitukan aja. Biar main-main sendiri dia. Aku mau bersihkan kandang dia.